Baik teman-teman, untuk diskusi berikutnya ya. Nah, kita membahas untuk refresh tentang engineering design proses ya, di mana ini merupakan langkah-langkah yang sudah teman-teman atau rencana yang teman-teman lakukan ya dalam mendesain usulan proyek yang sudah disampaikan di Despro 1 dan kelanjutannya di Despro 2 ya kan. Ini Despro 1. Ini outline kita tentang engineering design proses, kemudian typical system di Despro 1 maupun 2. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya tentang apa itu desain. Nah, desain ini merupakan creative planning proses ya. Jadi perencanaan yang kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang punya manfaat, baik itu berupa produk maupun sistem. Perlu diingat teman-teman bahwa tidak ada desain yang sempurna. Kalau orang-orang industri itu tidak ada desain yang sempurna, yang ada hanyalah proses menuju sempurna. Jadi ibaratnya kalau teman-teman belajar matematik gitu, ya kan, pasti ada menuju tak hingga kan, atau kalau tangan itu tidak pernah tak hingga ya, tidak pernah nol kan, ada yang itu tidak pernah nol atau tidak pernah mencapai angka tertentu. Ya sama di desain. Makanya desain itu kita bukan masalah salah dan benar ya, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, paling sesuai itu tidak ada yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan klien maupun kebutuhan yang lain. Sehingga ya memang tidak ada desain yang sempurna. Tapi proses menuju kesempurnaan itu ada. Jadi kenapa di proses desain itu biasanya kita itu proses iteratif ya teman. Ya karena ide itu muncul setelah kita punya ide yang lain. Jadi ibaratnya kayak tangga ya, kayak tangga. Kita itu akan melihat domain di sini setelah kita naik ke sini. Tapi begitu kita naik ke sini, oh ini enggak, masih kurang sempurna. Kita akan melihat di sini. Kita akan melihat di sini dan seterusnya. Itu kenapa kok teman-teman kadang-kadang menanya kan, kenapa sih produk-produk di internet yang paling berpengaruh gitu, mainstreamnya datangnya dari US gitu ya, banyak ya karena ide-ide itu udah ditopang dari ide-ide yang lainnya, termasuk infrastruktur yang lain ya, termasuk telekomunikasi, tiruan internet awalnya dari situ. Apakah mereka lebih pinter untuk state itu? Ya, tapi kalau sama-sama pinternya dasarnya sama gitu kan, otaknya kan sama. Tapi otak yang di sini ini udah ditanam ini sih ide sebelumnya, sehingga kalau teman-teman mengharapkan dalam satu semester ini langsung punya produk yang sempurna, ya nggak mungkin kan. Harapannya dari Despro 1 teman-teman lakukan. Jadi pendekatan kita itu di Despro 2 ya, kita nggak berharap bahwa ketika teman-teman punya ide, kemudian diem aja ya, setelah itu langsung di UAS teman-teman langsung bikin produk yang sempurna. Prosesnya nggak seperti itu. Karena kalau kita ingin produk yang lebih baik, tentunya kita harus nyoba berkali-kali. Jadi kita nyoba, mungkin gagal ya, nyoba gagal. Sama kayak teman-teman jalan. Even teman-teman punya potensi terbaik gitu ya, itu pasti jalan itu nggak mungkin sekali. Nggak mungkin orang tua kita merencanakan nggak jalan-jalan, kemudian setelah umur 3 tahun langsung jalan, nggak mungkin. Jadi teman-teman ya harus bolak-balik, jatuh bangun, sampai jalan, hanya untuk jalan. Sama dengan Despro. Meskipun konsepnya itu Despro 1, kemudian dilaksanakan di sini. Tapi idealnya kita akan punya ide yang bagus hanya kalau ide itu kemudian dilakukan, diuji, ya jadi kayak gini tuh praktek sesungguhnya. Nah, proses iterasi ini yang membawa kita pada desain yang
lebih sempurna, bukan desain yang sempurna. Nah, requirement dari sebuah desain itu ditentukan oleh kriterianya dan constraint-nya. Nah, kalau kita kuliah di sini, salah satu constraint-nya adalah kita harus mewujudkan ini dalam 1 semester. Ya, kan? Ya, dengan biaya yang kita nggak mungkin nyari dari itu ya, apa namanya, institusi gitu-gitu ya. Ya syukur-syukur kalau orang tua kita nambahin gitu ya, orang tua kita nambahin sehingga kita bisa bikin produk yang budgetnya lebih tinggi. Tapi salah satu constraint utama ya waktu ya. Nah, setelah kita punya desain, maka ada desain proses. Nah, tentunya ini merupakan proses ya, bahwa desain proses itu merupakan metode yang apa namanya, yang praktis lah ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan, jadi desain proses itu merupakan purposeful method yang ya perencanaan itu praktis saja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, desain proses ini nggak sekali, jadi nggak linear. Harapannya kan dari Despro 1 langsung Despro 2 gitu kan. Teman-teman nggak pernah nyoba, nggak kayak gitu juga. Karena harapannya di Despro ini pun sebetulnya teman-teman nyoba gitu. Meskipun ya namanya kita kuliah ada keterbatasan ya. Kita punya banyak target, makul ini harus diselesaikan gitu-gitu. Tapi dalam proses realnya ketika kita mendesain, ide kita itu datang setelah kita tahu ide yang lain. Nggak, oh idenya ini brilian, kayak Newton. Newton menemukan buah apel jatuh gitu ya, kemudian dia punya ide untuk menyusun hukum Newton ya tentang gravitasi gitu, atau tentang hukum Newton. Itu kok bisa ya muncul tiba-tiba ide yang sebrilian seperti itu, padahal ribuan orang sudah menyaksikan benda jatuh tapi nggak muncul ide itu. Ya itu karena Newton melakukan banyak hal yang berkaitan dengan itu. Jadi prosesnya pasti seperti ini. Jadi kalau teman-teman berharap nggak punya latar belakang apapun, tiba-tiba punya ide brilian, nggak dilakukan apapun, tiba-tiba di Despro 2 muncul produk yang brilian. Most likely nggak seperti itu, karena kemungkinan yang lebih baik itu ya ide teman-teman itu dari pengalaman teman-teman, dari knowledge teman-teman, dari diskusi teman-teman, dari membaca skripsi teman-teman kakak kelas gitu, atau membaca YouTube. Oh dari situ punya ide yang doable. Setelah itu dicoba. Ya idealnya di Despro 1 pun ide teman-teman ini sudah diuji gitu. Cuma kan teman-teman punya limitasi pasti kan. Kelompoknya gimana mengkoordinir gitu. Tapi ya udah dicobalah di Despro 2. Dari Despro 1 kemudian coba kita iniin jadi Despro 2. Tapi teman-teman akan punya peluang untuk dapat produk yang bagus kalau di Despro 2 pun ini udah dicoba gagal, teman-teman punya chance untuk memperbaikinya. Jadi kalau bisa kita dibagi 1 semester ini semester untuk jadwal UTS, yang ini jadwal UAS. Jadi teman-teman itu udah nyoba, gitu. Nggak biarin. Sama kayak ketika teman-teman melakukan skripsi ya. Kalau bisa, meskipun skripsi itu selesai di sini, gitu, teman-teman ya udah ngerjain yang lain lah, gitu kan. Tiba-tiba di sini sebulan terakhir ngerjain. Jadi itu apa namanya peluang untuk berhasilnya lebih kecil dibanding yang dari ini udah mikirin ya dia ngerjain yang lain juga, tapi at least ada waktu yang dia sediakan untuk dia mikirin itu. Karena dari mikirin itu nyoba, nah teman-teman itu akan punya peluang untuk dapat ide yang lebih baik. Karena desain ini merupakan proses menuju kesempurnaan. Nah kesempurnaan itu hanya muncul ya dari teman-teman melihat bahwa ide ini ternyata nggak double, ya kan? Kemudian dicoba lagi, dan seterusnya. Sehingga desain proses ini tidak pernah final. Selalu banyak
pro dan kontranya ya, kemudian kelemahan kelebihannya, yang pada akhirnya biasanya kalau kita punya masalah gitu, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu. Mana yang lebih baik? Ya biasanya hanya akan ketemu kalau kita melakukan trial dan error ya. Tapi tentu trial and error dilandasi dari knowledge yang teman-teman sudah dapatkan selama kuliah. Nah, kemudian desain proses ini tentu dipengaruhi oleh requirement ya, bahwa sistem kita akan seperti apa. Requirement ini ditentukan oleh kriteria dan constraint. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah barang yang terbuat dari plastik yang ringan, less than berapa? Satu on gitu. Kemudian sistem ini harus bekerja di dalam air. Nah, tentu berbeda dengan sistem ini harus bekerja di udara, atau sistem ini harus statik, atau sistem ini harus kerja di bullet train, tentu beda-beda. Nah ini kalau teman-teman lihat di buku-buku engineering design ya, atau di web itu hampir sama ya teman-teman, engineering design proses itu hampir sama. Jadi kalau dari buku ini di techengineering.com atau dari buku engineering ya, ini kita dapat dari Gateway to Technology, ini prosesnya hampir sama. Jadi teman-teman harus punya masalah dulu ya, mengidentifikasi masalah, melakukan research, ya bayangin lah ya, bayangin apa sih gini-gini, baru melakukan perencanaan. Kemudian dari perencanaan kan dites, bikin prototipe lah, bikin model. Nah, model yang dibikin atau prototipe yang dibikin kita tes, kita evaluasi, kita improve terus kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa lainnya ya kita menemukan problemnya atau kita nyari problem, kita mendefinisikan problem. Apa sih yang kira-kira belum ada jawabannya dari tim kita itu ya, atau dari kita. Setelah itu kita melakukan brainstorming, ini sama sebetulnya dengan melakukan imagination ya, atau research ya. Nah baru research gitu. Ini untuk diskusi menggali kan, menggali. Sebenarnya bagian dari ini juga, ini apa namanya, saling ini deh, research sama imagination itu saling mempengaruhi. Setelah itu baru mendevelop idea ya dari hasil tadi brainstorming dan riset. Ini dalam proses mendevelop idea. Setelah itu dari constraint yang kita miliki sama kriteria yang kita miliki, kita memilih ide yang terbaik ya. Nah, dari ide yang terbaik saat ini ya double atau enggak kita belum tahu kan. Ya, tapi asumsinya itu double. Baru kita bikin model atau prototipenya. Nah, kita evaluasi apa kekurangannya, kelebihannya. Nah, kita pasti akan memilih ide yang kira-kira kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya. Ya, nggak mungkin juga kita menemukan ide yang kekurangannya 0, kelebihannya 100. Biasanya ada di antara ini. Nah, kita memilih ide yang paling fit terhadap constraint sama kriteria kita. Nah, dari situ kita bikin, kita evaluasi, ya kurang-kurangnya kita improve. Kemudian kalau ini mau kita kembangkan, butuh investor kah, atau butuh tim berikutnya gitu ya. Nah, kita komunikasikan. Dari situ mulailah lagi ya, terus berulang. Nah, defining problem, ya itu makanya kenapa sih orang-orang di US itu kok bisa ya menemukan tiba-tiba butuh apa kayak Facebook gitu kan, kemudian butuh dia bikin ya macam-macam lah. Ya kita kan belakangan baru kenapa sih orang Amerika kok nggak bikin Gojek? Ya karena mereka nggak ada dasar problem untuk itu. Sama kan? Kenapa kok mereka yang duluan itu ya karena mereka melihat itu duluan karena ide-idenya udah berkembang dulu di situ. Nah kita belakangan. Nah dilala di tempat kita banyak
motor ya, kita bikin Gojek. Ya, di mereka nggak ada case seperti itu. Mereka nggak bikin Gojek. Nah, mendefinisikan problem ini tentu merupakan proses yang ya kayak kita detektif ya. Jadi kita harus melakukan observasi, mengexamine apa bukti-bukti yang ada ya, yang kita lihat hari-hari. Kan nggak mungkin kita punya ide yang kita aja nggak pernah mengalaminya kan. Ya, kita mengalaminya sih bisa dari kalau kita case kuliah ya dari buku-buku bacaan. Tapi kalau kita mengalaminya sendiri itu kan idenya lebih orisinil gitu. Baru kita menyimpulkan bahwa idenya itu seperti itu. Ini contoh define the problem. Kita mendesain sebuah kendaraan yang bisa berkomunikasi dengan kendaraan lainnya. Sekarang udah banyak kan kendaraan yang bisa nyetir sendiri, kemudian mereka berkomunikasi dengan kendaraan samping kanan kirinya, depan belakang. Ya, harapannya dari ternyata kalau yang nggak berkomunikasi itu accident-nya lebih tinggi. Gimana untuk mengatasi ini? Atau kita ingin mendesain sebuah sepatu atlet untuk mengurangi apa namanya ankle ini apa ya kayak apa namanya lutut kita kan kadang-kadang kecekluk atau mengalami sprain ya ketika kita berolahraga ya. Setelah itu baru dengan tim kita kan ya bisa sih Pak aja bisa dengan apa namanya kalau di kampus teman-teman satu jurusan bisa teman beda angkatan bisa dengan fakultas lain. Nah, kita melakukan brainstorming supaya kita mengenerate banyak ide untuk menyelesaikan problem yang menurut kita ada potensi untuk kita pecahkan. Misalnya ada teman-teman karena dia punya pabrik plastik, wah kita bikin sepatu dari plastik aja. Atau ada temennya yang punya koneksi ke pabrik kulit, kita bikin sepatu dari kulit, ya macam-macam. Atau ada yang punya ide ini, bikin sepatu yang ke lantai itu kayak ngegrip gitu ya. Kemudian lantainya dari apa namanya dasarnya dari karet. Kemudian untuk mensupport ankle-nya, kemudian ada ventilasi udaranya. Nah, barulah kita melakukan research nih. Dari ide-ide itu mana sih sebetulnya yang kita double, kan kita punya constraint kan pasti. Nah, punya constraint waktu, kita punya constraint biaya, kita punya constraint ya macam-macam. Ya kita melakukan research, mana sih yang paling double. Atau kalau kita punya ide bikin aplikasi, ternyata kita belum bisa JavaScript, atau kita belum bisa menggunakan Laravel, gitu, dan lain-lainnya. Nah, di antara teman kita mungkin bagi-bagi research. Ya bisa dari membaca buku, nonton film, kemudian lihat di internet, atau nanya ke beberapa expert yang relevan. Ya. Kemudian mungkin kita ingin tahu bahwa beneran nggak sih produk kita diinginkan oleh market, ya kita bisa melakukan market survei atau melakukan survei yang lain. Nah, setelah itu baru kita mendevelop ide kita ya. Ya, dari beberapa ide tadi, mana sih yang paling memenuhi requirement yang diharapkan. Ya mungkin ide-ide tadi yang di depan tadi ya, dari hasil brainstorming bisa sangat diverse ya. Jadi mulai dari ide yang satu ke ide yang lainnya bisa sangat beragam. Nah, tentu ide ini harus memenuhi requirement kan. Nah, requirement-nya ini ada dua utamanya, dari kriteria maupun dari constraint. Kriterianya misalnya ini how will the solution actually work ya. Jadi gimana sih sebetulnya ide kita ini akan jalan ya atau berfungsi. Terus materialnya apa yang akan kita gunakan, bentuknya seperti apa, sehingga orang lain itu gampang menggunakannya, atau kalau bisa dia perlu untuk membelinya. Kemudian constraint lainnya yang umum biasanya deadline karena menyangkut waktu. Kalau teman-teman ya di
kuliah kita ya 1 semester ini, deadline-nya jadwal UAS. Kemudian ukurannya kah, gitu kan? Apakah kerja di bawah air, kemudian di udara air yang zat asam, tentu akan beda-beda. Nah, dari itu kita bikin pro kontra. Karena nggak ada ide yang paling sempurna kan. Ya, ini pasti kita cari pro kon, cari ide yang paling meet terhadap requirement tadi, atau dalam bahasa lain meet kriteria dan constraint-nya. Cari yang pro-nya paling banyak, ya, yang plusnya paling banyak, yang con-nya paling sedikit kontranya. Jadi kita list weakness and strength-nya, weakness dan strength-nya, ini pro-nya, ini con-nya. Gitu kan. Kita optimize, kemudian kita mempertimbangkan, nimbang-nimbang ya, mana yang paling baik. Nah, barulah kita bikin model atau prototipe tergantung ininya. Nah, contohnya ya kita gambar yang lebih realistis supaya nanti bisa kita komunikasikan juga dengan tim kita. Bikin mock-up, bikin model mininya ya. Mungkin perlu gambar dengan 3D CAD atau bikin prototipe. Yang ini prototipe merupakan model yang udah bisa fungsional ya. Nah, teman-teman, saya punya teman yang kerja di pabrik BMW ya, yang bikin sistem smart untuk di mobil BMW ya. Nah, itu di Jerman pabriknya untuk membuat fungsi ini, membuat sebuah fungsi prototipe, mereka cepat, hanya mungkin 1 bulan. Nah, tapi prototipe ini bukan final design, karena biasanya prototipe ini menguji fungsional. Nah, sampai dia fit ke produksi mobil ini butuh waktu lagi. Biasanya lebih dari 3 bulan ya, bisa 3 bulan, bisa lebih dari 1 tahun. Nah, baru tentu kita tes dan evaluate. Ya. Bayangkan untuk mobil Tesla aja, dari rencana mereka awal, konsep mobil listrik kan ya itu ya, semua di perguruan tinggi pun bisa, tapi mewujudkan mobil yang fit dengan imajinasi customer, meet dengan industri, nah itu pasti take time, dan semua itu pasti akan proses menuju ini akan butuh banyak tes dan evaluasi. Misalnya kalau di pesawat apalagi ya, lebih lama ya, dari konsep ketika ini di prototipe, diuji sampai ke market ini bisa 10 tahun ya, bisa 7-10 tahun. Ya contohnya kalau kita bikin produk gitu, apakah ini aman untuk orang dan lingkungan, apakah nyaman, apakah affordable, gitu. Kemudian apakah bentuknya bagus gitu. Kemudian apakah awet gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, ataukah ini sudah memenuhi kriteria-kriteria dan constraint yang ada ya. Ya kalau yang bekerjanya udah pasti di awal ya, di awal. Nah, baru setelah itu kita improve desainnya. Dari sisi mungkin cara memproduksinya, cost-nya, kemudian apakah ada ide baru gitu. Nah, baru ini kita komunikasikan ya. Makanya di UAS ini kita mengkomunikasikannya, termasuk teman-teman mungkin perlu bikin poster sama PowerPoint kali ya. Ya tujuan dari komunikasi ini ya siapa tahu produk yang sudah kita usulkan dengan prototipe ini bisa jadi barang yang bisa diproduksi. Nah, untuk Despro 1 dan Despro 2 ya teman-teman, karena ini merupakan model untuk di kuliah ya. Nah, itu biasanya sistem yang dijadikan topik ya, itu karena kita kan ini ya, teknik komputer ya. Gitu. Jadi biasanya kita bisa membedakan desainnya itu ada yang top down atau bottom up. Gitu. Di industri juga seperti itu. Pilihannya either top down atau bottom up. Tapi realnya itu biasanya proses desain yang melalui tahapan tadi itu yaitu menggunakan teknik dua-duanya ya, bottom up atau top down.
Nah, yang top down design ini biasanya ya udah datang dari requirement klien. Kita nggak melihat nih di warehouse kita, di gudang kita itu ada apa aja, gitu. Atau knowledge tim kita itu knowledge-nya apa saja. Yang penting requirement datang dari sini, kita sanggupi iya. Gitu. Nah, semua kebutuhan untuk mewujudkan ini kita adakan, yaitu top down design. Tapi sebaliknya, bottom up design itu biasanya orang-orang seniman, gitu kan, kemudian pengrajin, gitu. Mereka biasanya bergerak dari di warehouse-nya ada apa nih, skill orang-orang ini apa. Nah, dari situ mereka bergerak bikin sesuatu. Nah, itu bottom up design. Nah, biasanya proyek-proyek itu melibatkan ada bottom up sama top down ya. Jadi requirement dari pelanggan diterima, tapi dia melihat apa yang mereka miliki. Resource-nya, orangnya punya skill apa, di warehouse-nya mereka punya apa, sehingga ini meet kriteria. Mereka saling namanya ada proses negosiasi ya. Jadi begitu requirement-nya disepakati, bikin model, bikinlah spesifikasi dan seterusnya. Nah, kira-kira teman-teman coba bayangkan di apa namanya usulan-usulan proyek yang sudah disampaikan di Despro 1 itu coba digambarkan mana sih yang bagian ininya. Biasanya kita itu bikin yang cukup kompleks ya. Cukup kompleks itu dalam arti bahwa proyek teman-teman itu paling enggak punya aspek ininya gitu loh. Punya aspek ini. Either di handphone maupun teman-teman bikin IoT devices ya. Setelah itu ada proses datanya itu diolah di server atau di cloud dan teman-teman bikin dashboard. Itu minimal seperti itu. Jadi misalnya nih ya, kalau teman-teman bikin IoT device, berarti dia kan kita bikin kontrolernya, ya, prosesor atau ini, kemudian bikin hardware software-nya, kemudian kita bikin bagian aktuatornya yang menggerakkan lingkungan ya, menggerakkan lingkungan, bisa aja mau roda gitu kan, kemudian bisa apa namanya untuk ngasih makan apa gitu, untuk nyiram apa, kemudian ada sensor kan, bisa sensor suhu, ada sensor GPS. Nah kalau yang handphone bisa juga kayak gini. Jadi yang ini sudah ada kan di handphone sudah ada prosesornya, kemudian aktuatornya bisa berupa sound ya, suara yang sudah ada di handphone. Kemudian sensornya bisa berupa suara juga, atau aktuatornya bisa berupa display ya, display ini, sensornya bisa sidik jari atau bisa berupa apa, sidik jari atau bisa berupa kamera juga. Jadi kalau handphone sudah jadi, tinggal bikin softwarenya. Kalau teman-teman bikin IoT device sendiri ya, misalnya ESP32 gitu ya, berarti cari apa namanya board yang interface-nya bisa untuk ke motor gitu ya, atau sensornya bisa kita sambungin dengan sensor-sensor yang lain. Nah kalau yang closed loop, nah tentu dari sensor diolah ini akan mempengaruhi output-nya, ya, akan mempengaruhi output-nya. Nah, tapi yang ini saja, ya ini user interface untuk kontrol ini ya, tapi yang sederhana. Tapi ini aja biasanya nggak cukup untuk Despro, karena kan teman-teman kuliah di teknik komputer, knowledge-nya mulai dari dapat tentang algoritma, tentang software, tentang komputer, mungkin sensor, kemudian aktuator, juga dapat jaringan kan, IoT, kemudian bikin program gitu ya. Jadi ada aspek komunikasinya, ke internet ya, ke cloud. Baik itu apa menggunakan 4G kah, 3G kah, Wi-Fi kah, LoRa kah, atau Sigfox gitu ya, Sigfox gitu. Minimal harus ada itu. Kemudian di cloud-nya ya teman-teman bikin back-end misalnya ya, back-end. Kemudian dashboard, bikin dashboard yang di aplikasi ini, either menggunakan handphone atau menggunakan komputer, browser biasa maupun Android atau yang lain. Gitu. Yang ini ya kayak gini. Jadi coba di breakdown udah memenuhi ini enggak.
Kalau belum, coba kita evaluasi. Tapi sekilas sih semua saya lihat di kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 breakdown ini bisa. Nah, bedanya dengan yang open loop, sama ya sebetulnya sistemnya, cuma yang ini itu nggak mempengaruhi lingkungannya. Ya contohnya, kalau teman-teman ada yang bikin aplikasi, ya, aplikasi ininya dari kamera gitu ya, dari kamera didetect, kemudian hasil deteknya itu dimasukin sini, ada dashboard, kemudian reaksinya itu nggak harus langsung mengubah environment ini ya, tapi mengubah orang misalnya ya, itu ditampilin aja ke sini, dia tampilin. Nah, itu cukup gitu. Itu yang open loop maupun closed loop. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, nanti coba kita lihat ya dari kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Nah, ini pembagiannya nanti seperti apa. Karena untuk mewujudkan ini, jadi teman-teman akan ada tim gitu ya. Kemudian ada ketua tim, sekaligus dia sebagai member plus member-member. Nah, tiap member ini usahakan ruang lingkup kerjaannya itu yang punya benefit untuk masing-masing. Nah, benefit yang paling utama di tempat kuliah ini ya kalau bisa teman-teman sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Kalau bisa, knowledge yang di-acquire di Despro 1-2 ini bisa juga teman-teman manfaatkan untuk misalnya skripsi, gitu kan, seminar, teman-teman. Jadi nggak kerja 2 kali. Itu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau itu bisa, tentu akan lebih baik. Nah, supaya itu ya pembagian timnya ya harus komplit. Jangan sampai bagi timnya si A ini untuk bagian listrik seluruhnya gitu kan. Kemudian si B bagian software. Nah, itu rada susah karena kan di skripsi itu kan baginya nggak kayak gitu. Biasanya skripsi itu ya satu topik udah end to end gitu ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman gimana baginya supaya tiap member ini kalau dia mau menggunakan Despro ini, mau diimprove untuk skripsi dia, itu bisa gitu. Nah, nanti tahap berikutnya kita itu dari nyusun ini, apakah dua belah atau enggak, setelah itu bikin timeline ya, timeline sama pembagian PIC-nya. Nanti nggak tahu Bu, apa di minggu depan. Oke, itu kira-kira ya teman-teman.